Ubur-ubur ikan lele, revisi Undang-Undang TNI bikin ramele. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025 telah menimbulkan kontroversi luas. Pemerintah berargumen bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme TNI serta memperkuat peran mereka dalam menjaga keamanan nasional. Namun, berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan mahasiswa, menilai bahwa revisi ini justru mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Berikut adalah beberapa perubahan signifikan dalam revisi UU TNI. 1. Penambahan tugas pokok dalam operasi militer selain perang, OMSP. TNI kini memiliki 2 tugas tambahan dalam OMSP, membantu mengatasi ancaman siber, melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Dengan adanya perubahan ini, total tugas OMSP meningkat dari 14 menjadi 16, memperluas peran TNI di ranah keamanan digital dan perlindungan warga negara di luar negeri. 2. Perluasan penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga sipil. Sebelumnya, hanya 10 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Namun, revisi ini memperluas angka tersebut menjadi 16 institusi, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran militer dalam pemerintahan sipil sebagaimana terjadi di masa Orde Baru. 3. Perubahan batas usia pensiun prajurit. Perubahan dalam batas usia pensiun prajurit TNI mencerminkan upaya untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan pertahanan nasional. Berikut adalah ketentuannya. Bintara dan Tamtama, 55 tahun. Perwira hingga pangkat kolonel, 58 tahun. Perwira tinggi bintang, 1, 60 tahun. Perwira tinggi bintang 2, 61 tahun. Perwira tinggi bintang 3, 62 tahun. Kebijakan ini ditujukan untuk mempertahankan pengalaman dan kepemimpinan di tingkat tinggi, tetapi juga memicu kritik karena dianggap dapat menghambat regenerasi di tubuh TNI. Sejak revisi Undang-Undang TNI ini disahkan oleh DPR, ini semakin menimbulkan banyak demo di berbagai kota besar seperti demonstrasi di Jakarta. Pada 20 Maret 2025, ribuan mahasiswa dan aktivis berkumpul di depan gedung DPR RI menolak revisi UU TNI. Aksi ini diwarnai dengan intimidasi, kekerasan terhadap jurnalis, serta penangkapan beberapa demonstran. Lembaga hak asasi manusia seperti Amnesty International Indonesia mengecam tindakan represif aparat keamanan. Demonstrasi di Bandung. Pada 21 Maret 2025, aksi di kota Bandung berakhir dengan kericuhan. Beberapa demonstran membakar sepeda motor dan menyerang restoran sebagai bentuk protes. Seorang wartawan juga menjadi korban pemukulan saat meliput demonstrasi tersebut. Demonstrasi di Malang. Pada 23 Maret 2025, ribuan mahasiswa melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Bentrokan antara massa dan aparat keamanan menyebabkan sejumlah demonstran terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, dilaporkan bahwa 10 orang demonstran hilang pasca bentrokan. Para demonstran mengajukan beberapa tuntutan utama, di antaranya 1. Pencabutan revisi UU TNI karena dianggap mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil. 2. Menolak kembalinya militer ke ranah sipil guna mencegah terulangnya duifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru. 3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi UU yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil. Jadi revisi UU TNA ini membawa perubahan besar dalam struktur dan peran TNI di Indonesia. Namun proses dan substansi revisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kembalinya pengaruh militer dalam pemerintahan sipil. Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai kota menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap proses legislasi yang dianggap minim partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa perubahan ini tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Menurut kamu, apakah revisi undang-undang ini akan memberikan pengaruh yang baik atau buruk terhadap demokrasi di negara Indonesia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa share video ini.